Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bertemu kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Seperti biasanya, kalian didampingi oleh Ibu Siti Khairatul Nida. Dalam pertemuan kali ini, anak-anak, kita melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang iman kepada malaikat bagian kedua. Pada materi bagian pertama kemarin yaitu menjelaskan tentang siapakah malaikat itu. Di bagian kedua ini akan membahas tentang nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya serta perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Di pertemuan kemarin, Bu Nida sudah menjelaskan bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia, maka malaikat protes atau bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang kerjanya merusak dan menumpahkan darah? Sementara kami, para malaikat, senantiasa bertasbih dan memuji-Mu." Maka Allah menjawab, "Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dari surat Al-Baqarah ayat 30, dari percakapan antara Allah dan malaikat, telah jelas bahwa Allah menciptakan malaikat itu sebelum menciptakan manusia. Jadi Allah menciptakan malaikat terlebih dahulu, baru menciptakan manusia. Dan malaikat itu betul-betul ada. Malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Jadi malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Satu, malaikat Jibril, tugasnya yaitu menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasulnya. Yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya mengatur kesejahteraan makhluk, seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, serta membagi rezeki. Malaikat yang ketiga yaitu malaikat Israfil, bertugas meniup trompet sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat berbangkit dari padang mahsyar. Yang keempat, malaikat Israel, bertugas mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Munkar, menanyai orang di dalam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir, menanyai orang yang sudah meninggal. Yang ketujuh, malaikat Raqib, mencatat semua amal baik. Yang kedelapan, malaikat Atid, mencatat semua pekerjaan buruk. Malaikat Ridwan, menjaga surga. Yang ke-10, malaikat Malik, menjaga neraka. Silakan dilihat di tampilan layar kalian, anak-anak, ada perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Malaikat diciptakan dari cahaya, kalau manusia diciptakan dari tanah, sedangkan jin diciptakan dari nyala api. Perbedaan yang lain, malaikat itu punya sayap dan tangan, kalau manusia hanya punya tangan, jin punya tangan dan sayap. Kalau malaikat selalu taat kepada Allah, kalau manusia ada yang taat dan ada yang ingkar, jin ada yang taat, ada yang ingkar. Malaikat tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur, sedangkan manusia butuh makan, butuh minum, dan tidur. Jin butuh makan, butuh minum, dan tidur. Malaikat tidak mati hingga akhir zaman, anak-anak, sedangkan manusia adalah mati sebelum akhir zaman, sedangkan jin
tidak bisa mati atau dapat mati, maaf, jin dapat mati sebelum akhir zaman. Ini diantaranya perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Dari materi iman kepada malaikat ini nanti fungsi-fungsi yang bisa kita ambil, yaitu fungsi yang pertama, kita selalu melakukan perbuatan baik dan senantiasa berusaha menghindari perbuatan buruk, karena kita selalu diawasi oleh malaikat. Ini fungsi yang pertama, yaitu fungsi iman kepada malaikat. Fungsi yang kedua, meningkatkan keikhlasan, keimanan, dan kedisiplinan kita untuk mengikuti sifat dan perbuatan malaikat. Yang keempat, meningkatkan motivasi untuk lebih bertakwa kepada Allah dan lebih berhati-hati dalam bertindak, karena setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Dari materi iman kepada malaikat, hikmah-hikmahnya diantaranya yaitu memberi motivasi kepada kita agar kita selalu taat dan bertakwa kepada Allah, seperti ketaatan para malaikat. Malaikat selalu mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Hikmah yang selanjutnya yaitu memberi rasa optimis, selalu berusaha karena Allah akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Hikmah yang keempat yaitu memotivasi kita untuk selalu beramal saleh, karena itulah bekal yang kita perlukan. Yang terakhir, kita kelak meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah. Perilaku beriman kepada malaikat bisa kita lihat di sini anak-anak. Dengan beriman kepada malaikat, perilaku yang diharapkan adalah kita selalu memohon hidayah kepada Allah, selalu berusaha maksimal agar mendapatkan rezeki yang halal, selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, memohon agar dilapangkan di alam kubur, memiliki niat yang baik dalam segala perbuatan, menjauhi niat buruk, memohon pertolongan kepada Allah agar masuk surga, memohon pertolongan Allah agar terhindar dari siksa neraka. Dari materi-materi tersebut anak-anak, penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari dari iman kepada malaikat yaitu kita taat beribadah kepada Allah, kita meninggalkan larangan Allah, kita teliti dalam menjalankan tugas dan amanah, kita disiplin dalam segala hal, dan kita selalu mendoakan orang lain. Terima kasih, ini pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.